Indonesia masih belum merdeka seutuhnya. Terbukti dari banyaknya sekelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kita ambil contoh ini. Penyanderaan pilot Susi Air oleh kelompok KKB atau kelompok kriminal bersenjata berawal dari pembakaran pesawat Susi Air oleh KKB dan berita hilangnya pilot yang katanya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono disebutkan bahwa sedang menyelamatkan diri, namun langsung dibantah melalui video KKB bersama sang pilot Susi Air yang berisi tentang tuntutan akan membebaskan sang pilot jika ditukarkan dengan kemerdekaan Papua. Wah, mahal sekali harga yang harus dibayar. Ternyata lebih mahal daripada harga Robicon yang pajaknya telah dibayar. Tapi hey, kita nggak boleh loh ngomongin pejabat negara kita. Mereka bekerja keras demi bangsa. Berkat mereka kita jadi punya wisata Ciklongan Sewu yang tentunya ramah bagi ban kendaraan kita. Baik, sekarang fokus. Sudahkah kita berkaca? Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Untuk mengupas semua itu, mari kita mulai. Tak adil rasanya jika kita hanya melihat dari satu sisi saja. Kejadian ini tak mungkin jika tak ada apinya. Mari kita kembali ke masa lalu, kembali jauh pada masa Orde Baru. Soeharto melalui kebijakannya meresmikan tambang tembaga Freeport Sulfur, transmigrasi besar-besaran ke tanah Papua. Kilas tampak bagus. Soeharto yang berjuluk Bapak Pembangunan benar-benar memperlihatkan ambisinya untuk membangun Indonesia tercinta. Namun praktek di lapangan tak semudah yang dikira. Pertama, kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli Papua. Suku Amungme yang berada di area tambang kian terpojok mencoba melawan, memotong pipa penyalur biji tembaga, membakar gudang, melepas kran tangki persediaan bahan bakar Freeport. Tentunya tindakan mereka bukan berarti tanpa alasan. Gunung Graceberg yang dianggap suci oleh mereka seketika hancur menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Sungai-sungai orang Amungme dijadikan limbah pembuangan Freeport yang asam dan beracun. Bukannya mencari solusi, pemerintah yang mendengar berita tersebut malah mengirimkan ABRI untuk membasmi siapapun yang menghalangi Freeport. Sekira 1 juta hektar lahan suku Amungme berpindah tangan ke tangan para pendatang. Itulah imbas program transmigrasi yang digalakan oleh Presiden Soeharto. Pemerintah memandang rakyat Papua sebagai masyarakat tertinggal yang harus dijadikan berbudaya dan beradab. Namun hey, tunggu. Siapa yang sebenarnya tak beradab di sini? Ketakutan menjadi minoritas di tanah sendiri. Inilah yang secara wajar memicu rasa nasionalisme Papua. Di sini saya tidak ingin memprovokasi ataupun menjelekkan satu pihak. Tapi inilah fakta sejarah negara kita di masa lalu. Walaupun sekarang Papua sudah lebih baik, namun masih ada sekelompok separatis seperti OPM dan KKB yang ingin Papua pisah dari Indonesia, yang alasannya tidak lain karena trauma Orde Baru. Memang tak adil jika kita yang sekarang harus menanggung dosa dan kesalahan pendahulu kita di masa lalu. Tapi bagaimanapun kita adalah generasi penerus yang harus menanggung beban itu. Karena kebencian, dendam, amarah bukanlah sesuatu yang pantas untuk diwariskan. Papua tidak lebih dari sekedar anak yang ditelantarkan oleh ibunya. Kita sebagai generasi masa depan harus memikirkan dan mencari cara agar kejadian mengerikan ini tidak terjadi lagi. Saya Jenderal Akhir Zaman, sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita buktikan.